Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Irfan Ardianto. Di sini saya ingin mengerjakan tugas 3 untuk mata kuliah struktur data ya. Dan di sini saya dari program studi sistem informasi ya. Kemudian di sini untuk tugas 3 saya diberikan soal buatlah program pencarian menggunakan algoritma depth versus atau DFS dalam bahasa Java. Gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0, A1, A2, A3, dan sampai A9. Tentukan sendiri nilai hubungan antar not. Lakukan pencarian angka N pada graf tersebut dengan DFS. Jadi menggunakan ini ya. Kemudian nomor 2, buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS dalam bahasa Java. Dan ininya pun sama untuk poin pertama dengan 10 not dan hubungannya sampai A9 ya. Lakukan pencarian angka N pada paragraf tersebut dengan BFS. Jelaskan tahap demi tahap proses pencarian dan gambarkan dengan rinci prosesnya. Oke. Jadi di sini saya punya penggambaran ya. Kalau ini materi tentang tree atau pohon berurutan ya. Tapi saya gunakan ini apa namanya menggunakan gambaran saja ya. Jadi di sini gunakan graf dengan 10 not. Kita menggunakan 10 not. 10 not yang diawali dengan angka 0 atau A0 ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, jadi ada 10. Yang pasti di sini diawali dengan array 0, A0. A0, kemudian A1, 2 gitu ya. Dan di sini tentukan sendiri nilai hubungan antar not ya. Untuk yang DFS ini poin pertama, gunakan graf dengan 10 not yang mewakili A0, A1 dan tentukan sendiri nilai hubungan antar not ya. Hubungannya saya menggunakan ini. Ini berlaku juga untuk yang nomor 2 ya. Jadi ini digabungkan atau saya hubungkan A1, A0 dengan A1 dan A2. Kemudian A1 dihubungkan dengan A3 dan A4. Kemudian H2 dihubungkan dengan A5, A6. Kemudian ini tidak saling berhubungan ya. Ini tidak saling berhubungan. Untuk A3 ini hanya terhubung dengan A7. Untuk yang A4 ini terhubung dengan A8. Sedangkan A5 di sini terhubung dengan A9. Jadi A6 ini tidak ada urutan selanjutnya atau tidak berurutan selanjutnya. Tidak ada urutannya. Ini berlaku juga untuk yang nomor 2 ya nanti. Oke, jadi untuk codingannya ini saya menggunakan Java ya. Untuk Java ini saya membuat dua apa namanya? Dua kelas. Yang pertama kita akan membahas yang DFS dulu ya. DFS. Untuk DFS di sini kita perlu memanggil importnya dulu atau library dari Java yaitu import java.util util ya dot bintang. Jadi semua fungsi itu dipanggil menjadi satu dengan simbol bintang. Kemudian kita bikin variabel ya dengan tipe data integer. Nah, jumlahnya ini untuk not ya, nanti 10 not. Kemudian ini menggunakan list ya. Oke. Kemudian kita bikin public grafik baru atau public baru ya dengan nama grab dfs. Kemudian nanti kita panggil fungsi add join list ya. Add join list ini singkatannya. Kemudian nanti panggil fungsi baru untuk link listnya.
Kemudian ini dipanggil vertices yang ini ya. Ini dipanggil. Kemudian panggil lagi atau sebelum dipanggil yang ini kita bikin percabangan atau looping ya menggunakan for, fungsi for ya. Nah, kita bikin variabel i itu tipe datanya integer ya 0. Dan i ini kurang dari vertices, kurang dari 10. Jadi ini auto increment atau dari 0 ke terbesar, dari yang terkecil ke terbesar. Kemudian ini dipanggil adjoint listnya ya. Ini berdasarkan banyaknya i nanti ya seperti ini. Kemudian kita menentukan hubungan antar node sesuai rancangan. Nah, sesuai yang tadi itu rancangannya, kita bikin rancangannya seperti ini ya. Nah, kemudian nanti eh, listnya itu untuk yang pertama atau array yang pertama itu dari 1 dengan 2. Terhubung ya 1 dan 2. Oke, jadi seperti itu. Kemudian untuk adjoint list yang pertama atau array yang pertama itu nanti 3 dan 4. 3 dan 4 itu untuk yang kedua atau di yang nomor satu ya, list yang nomor satu, dan begitu juga seterusnya ya. Ini fungsinya ada keterangannya ya di sini, dan saya juga menuliskan atau membuatkan gambarannya seperti ini. Kemudian nanti di sini kita bikin start node, nama variabelnya ya. Ini bikin fungsi baru ya, public void search dfs. Kemudian nanti kita menggunakan boolean array dengan nama ini visited ya. Kemudian nanti ini dipanggil lagi vertices, jumlahnya ada banyak kan ya, 10 tadi itu. Kemudian kita bikin perulangan ya, perulangan begini. Jika dfs helper start node target node visited, ini nanti dipanggil ya targetnya. Kalau udah ketemu nanti berhasil ditemukan. Ini angka yang mana? Kalau misalkan yang mau dicari itu angka 5 ya. Berarti kalau angkanya yang A5 yang dipanggil berarti ini nanti masuk A berapa? Target node-nya ini langsung muncul 5 gitu. Gitu ya. Dan kemudian kalau misalkan masih belum ditemukan nanti atau angkanya itu kosong nanti datanya tidak ditemukan. Kemudian ini fungsi untuk DFS helpernya ya, seperti ini. Ini datanya akan terus berulang, terus dipanggil ya. Kalau misalkan sudah tidak ditemukan atau sudah selesai, nanti datanya langsung masuk ke sini. Yang ini data berhasil ditemukan. Awalnya ini dulu ya nanti. Nah, ini kita mencarinya itu A3, teman-teman. A3. Tadi A5. Ini sudah saya coba. Ini untuk yang DFS ya. Saya panggil atau saya run DFS. 3 berhasil ditemukan. Oke, jadi seperti itu prosesnya. Jadi penggambarannya adalah kalau kita mau mencari A3, kita menggunakan metode yang DFS itu atau istilah lainnya tadi apa? Depth first search ya. Kita mencari data yang pertama. Itu seperti halnya dengan program atau tumpukan, fungsi tumpukan. Jadi kalau tumpukan datanya itu yang paling pas ya,
itu akan diambil terlebih dahulu. Itu namanya tumbukan. Misalkan ini ya, ketiga kan ada di sini. Nah, jadi nanti data yang awal atau pengambilan data yang awal itu ada di sini. Jadi ini berurutan dari A3, A1 ke A0 sampai ke N. N-nya itu ada di A0 atau data yang terakhir gitu. Untuk awalannya ini A3. Ini fungsinya itu seperti ditumbuhkan atau stack. Oke, lanjut kita masuk ke nomor 2. Buatlah program pencarian menggunakan algoritma BFS. Breadth First Search. Nah, sekarang materi BFS ini ya, ini hampir sama seperti dengan yang DFS ya. Kan tetapi perbedaannya di sini sistem untuk yang BFS kita melakukannya hampir sama seperti fungsi queue atau antrian. Jadi datanya itu dari sini dulu ya, mengikuti alurnya ini dulu. Kemudian kalau misalkan tidak ketemu, itu akan kembali lagi ke sini, ke A0. Kan kembali ke sini lagi. Nanti ada panah lagi, teman-teman. Ini kalau fungsi siapa namanya itu? Fungsi BFS. BFS ya. Breadth First Search. Oke. Jadi seperti itu nanti. Begitupun juga dengan ini. Kalau misalkan datanya itu tidak ada, ya, ya datanya berarti tidak ditemukan. Karena misal A10 yang dicari itu tidak ditemukan. Seperti itu. Datanya harus terkait dengan data yang ada di dalam sini atau node yang kita ambilkan di aplikasinya atau di Java-nya. Seperti itu ya. Sekarang masuk ke yang BFS. Nah, ini kita menggunakan sama ya, seperti yang DFS, sama, importnya sama, kemudian kita bikin node-nya itu 10 ya, bikin private variable namanya, vertices, private link list-nya itu integer, ini array ya, pakai join list. Kemudian link list-nya itu menggunakan vertices sama seperti DFS, dan ini pun sama juga menentukan hubungan antar node. Nah, node-nya kita menggunakan satu saja ini ya. Tapi kalau ini kembali lagi nanti ke A0 gitu. Jadi konsepnya untuk pencariannya ini langsung saya run ya. Misal ini saya mencarinya itu 5 misal. Jadi datanya nanti akan muncul A5. Target node-nya itu yang dituju adalah A5. Karena nanti ada perulangan dan juga percabangan di dalam prosesnya ini. Nah, ini proses pencariannya. Ya, kita pakai Q integer. Ya, new boolean. Oke, caranya seperti ini. Masukkan not awal ke antrian. Not awalnya itu kita kan menggunakan A0 seperti itu. Ya. Nah, jadi kita menggunakan percabangan while untuk yang awal. Jika datanya itu tidak kosong, ya, nanti datanya itu akan dikunjungi A berapa. Mulai dari A0 sampai datanya ditemukan sampai A5. Karena kita mencarinya itu A5. Ini mencari not A5. Oke, dimulai dari A0. Seperti itu. Kita menggunakan ini cabangan while. Oke, kemudian nanti kalau datanya ditemukan ya, datanya ditemukan karena node sama dengan target node, nanti datanya itu akan berhenti ya. Kemudian masukkan semua tetangga, maksudnya adalah masukkan semua data yang mau dicari. A0 sampai A9. Seperti itu. Kemudian nanti visit neighbor. Jika datanya tidak sama ya atau tidak ada,
maka benar. Kayak gitu. Oke, jadi datanya ditemukan nanti muncul di sini. Target A ya, A berapa? A5 misalnya yang dicari. Seperti itu targetnya itu berdasarkan ini nanti. Oke, kita akan mau mencari A5 untuk yang BFS ini. Jadi datanya itu dari A0, A1, A3, A7. Nah, ini kan tidak ada. Nanti balik lagi ke sini ke A0. Kemudian A0 ini membacakan lagi datanya itu urut karena kita menggunakan sistem queue antrian. Beda dengan yang tadi DFS ya. Itu menggunakan tumpukan. Kalau yang ini menggunakan antrian. Setelah yang sini, kemudian yang ini yang A1 ke sini. Nah, A0, A1, A4, A8. Nah, di sini tidak ada lagi. Jadi nanti balik lagi ke sini ya. Ke sini lagi. Oke, sini lagi. A0 ke A2. A2 ke sini dulu. Nah, sini kan. Berarti datanya ada di sini setelah A2. Kita cek. Karena kan kita tadi mencarinya itu A5. Oke, mulai dari A5 ya. Cari A5. Mengunjungi A0, A1, A2, A3, A4, A5. Jadi kayak gitu. Datanya A0, A1, A2. Nah, ke sini, kemudian ke sini, kemudian A3, A4, A5 ke sini. Ya, seperti itu. Penggambarannya adalah seperti itu. Jadi materinya sekian dulu dari saya. Apabila ada kata yang kurang dimengerti, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.